Kodam ilmu rawa rontek dan kodam ilmu pancasona serta kodam pukulan maut yang bila pukul orang sekali aja langsung mati hangus gosong apa juga termasuk demon dark entitas. Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi terus terang Mbak Wira itu punya ilmu rentah gunung ya. Aji rentah gunung itu punya. Kemudian gelap sayuto atau gelap ngampar itu juga punya. Nah kedua ilmu tersebut ketika Mbak Wira rasa-rasakan, ketika Mbak Wira cek ya, itu belum nongol kodamnya. Dan Mbah Wira belum menjumpai orang-orang yang memiliki ilmu rengkah gunung dan mempraktekannya di depan Mbah Wira. Sehingga Mbah Wira belum bisa memastikan kodam apakah yang mengiringi ilmu rengkah gunung. Kemudian ayah Mbah Wira itu memiliki ilmu gelap ngampar atau gelap sayuto. Nah sayangnya ketika ilmu itu dulu sering diamalkan, sering ditirakati, Mbah Wira masih terlalu kecil untuk melihat sosok kodamnya ya, sehingga ketika sekarang ini semua ilmu itu sudah dilepas oleh ayah Mbak Wira karena faktor usia, Mbak Wira tidak lagi dapat menjumpai kodam-kodam dari keilmuan yang beliau amalkan. Sehingga menjawab pertanyaan dari Pak Nur Hadi, untuk kodam ilmu rawalantek dan kodam ilmu pasasona itu Mbak Wira nggak bisa ngomong karena Mbak Wira belum menjumpai orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kodam pukulan maut yang bila pukul orang sekali aja langsung mati, itu contohnya tadi rengkah gunung dan gelap ngampar, itu Mbak Wira belum menemukan, belum menjumpai, belum ketemu sama kodamnya. Sehingga pertanyaan apakah juga termasuk demon dark entitas, nah ini Mbak Wira nggak bisa jawab ya. Mbak Wira berusaha jujur, kalau nggak bisa jawab ya Mbak Wira bilang nggak bisa jawab, daripada sotoh ya, sok tahu ternyata salah kan malu kan gitu. Kemudian yang kedua, level demon itu mengerikan, berarti usianya 100.000 tahun, enggak juga Pak. Banyak demon yang usianya jauh lebih muda dari itu. Namun ketika kita menyebutnya demon atau kita mengetahui dia berasal dari ras demon, berarti dia berasal dari kalangan ras yang istimewa, kalangan ras yang tidak biasa-biasa saja. Maka dari itu demon tetap memiliki penggemarnya sendiri. Level 100 enggak bisa Pak level 100. Level itu adalah skala. Ketika level itu 0 sampai 100, maka nggak ada level 0, juga nggak ada level 100. Karena yang levelnya 100 ya berarti Tuhan, Pak. Ya, jadi skala itu nggak bisa penuh. Ya, contoh, rasa sakitnya antara 1 sampai 100. Nggak ada Pak rasa sakit level 100, karena itu skala. Makanan itu enak dari 1 sampai 100, levelnya berapa? Nggak ada Pak nilai 100. Karena itu level, bukan nilai ujian. Kalau nilai ujian mungkin 100, tapi kalau level nggak bisa, karena itu skala ya. Kemudian punya demon asik untuk menyerang atau mengeksekusi musuh. Iya betul. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita mengeksekusi orang apapun alasannya, itu pasti akan menimbulkan karma. Nah karma sendiri ada dua, baik dan buruk. Walaupun kita mengeksekusi penjahat, belum tentu kita dapat karma baik ya. Ketika kita mengeksekusi penjahat, bisa juga kita dapat karma buruk yang kemudian karma itu akan merugikan diri kita. Itulah kenapa Mbak Wira itu paling nggak mau nyantet ya. Karena nyantet itu apapun alasannya, ya apapun alasannya, apapun sebabnya, walaupun Tuhannya membalas dendam, tetap karma buruk itu diterima oleh si pelaku santet. Maka dari itu ya lebih mawas diri ya untuk tidak sembarangan menyerang orang, walaupun dalam rangka membalas. Nah kalau memang sampai ada yang membalas ya, maka itu adalah karma buruk yang dipanen oleh si pelaku kejahatan atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, sekarang masalahnya pelaku kejahatan yang membalaskan itu juga kena karma buruk. Dan itu udah banyak Pak, udah banyak terjadi. Santet itu kalau kita merenung ya, kenapa atau pelaku santet itu kok nggak bisa kaya? Semahal apapun santet itu dibayar, maka karma yang ditimbulkan itu lebih mahal Pak, daripada sedekah yang dikeluarkan oleh si pelaku santet dalam rangka menghilangkan karma negatifnya. Ya itulah kenapa dukun santet itu nggak bisa kaya gitu. Ya jadi hati-hati bagi mereka yang memegang kodam tipe eksekusi. Ketika Anda mengeksekusi orang, hati-hati. Anda harus siap menerima karma negatif atas eksekusi yang Anda lakukan. Dan karma negatif macam-macam, bisa merugikan dari segi kesehatan, bisa merugikan dari segi kerezekian, bisa merugikan dari segi asmara dan sebagainya. Dan banyak orang yang ketika panen karma negatif kemudian putus asa, sedih, ya kodamnya disalahkan. Padahal kodam itu nyerang orang kan atas perintah dia. Ibaratnya kodam itu mobil
ya mobil cc besar. Kalau kelas elit itu mobil cc besar 2500 cc. Nah kalau Anda gas buat nabrak orang, kan bukan salah mobilnya Pak, tapi kan salah yang ngegas, salah yang nyetir, salah yang nyuruh. Nah kenapa Anda suruh ke arah sana? Kemudian ketika habis dipakai nabrak orang, lalu si pelaku nabrak itu dapat karma, misalnya dihukum misalnya ya, atau kena sanksi denda sosial misalnya, ya kan bukan salah mobilnya juga Pak, tetap salah yang nyetir. Gitu ya, semoga bermanfaat dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua.